Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel yang sederhana ini, dan channel yang menuruti hobi dan menghabiskan uang walaupun murah, teman-teman. Oke, teman-teman, kali ini saya akan mereview sebuah rangkaian. Di sini ada sub 162, rangkaian subwoofer 2 potensio, 2 transistor. Kalau di video sebelumnya itu saya mereview sebuah rangkaian subwoofer 1 transistor dan 1 potensio. Nah, kali ini ada subwoofer 2 transistor dan 2 potensio, teman-teman. Ini mono ya subwoofernya, dan rangkaian ini saya beli di lapak yang sama di video sebelumnya, teman-teman. Jadi di sini kalau di lapaknya itu namanya filter subwoofer. Sebentar, saya akan cek dulu, teman-teman. Di lapaknya modul subwoofer, sebentar saya cari dulu. Ini dia. Ini ada, belum nongol gambarnya ya. Ini. Sebentar, lihat halaman produk. Nah, ini dia, teman-teman ya. Ini ada subwoofer 2 transistor plus frekuensi. Harganya 26.000, dan di sini saya beli di lapaknya Melstore, teman-teman ya. Jadi ini kalau teman-teman menanyakan harganya, ini teman-teman sudah saya tampilkan di saat saya beli ini. Jadi namanya modul subwoofer 2 transistor plus frekuensi. Dan di sini akan saya review, teman-teman. Jadi bungkusnya dari lapaknya itu seperti ini. Ada stikernya sub 162, teman-teman. Nah, ini langsung saya buka rangkaiannya. Kita lihat-lihat dalamnya seperti apa. Ya, oke, seperti ini, teman-teman. Di sini seperti biasa menggunakan PCB double layer ini, dan posisi letaknya rapi. Ada 4 buah elko kecil dan 2 buah elko yang agak besar ini, teman-teman. Di sini ada 2 potensio. Bisa saya perbesar ini. Yang sebelah kanan ini potensio volume, dan yang sebelah kiri ini potensio frekuensi. Dan di sini ada untuk input L, G, ND atau ground dan R. Inputnya stereo, teman-teman, akan tetapi di sini outputnya mono. Di sini ada ground dan output. Nah, kemudian yang di atas ini ada plus dan ground 12. Plus 12 volt dan ground. Di sini menggunakan 2 buah transistor, masing-masing ini kodenya C945 ini, teman-teman ya. Ini C945, dan di PCB-nya ini juga sudah ada tulisannya. Ini volume output, kemudian di sini ada frekuensi. Seperti apakah suaranya, atau ini dulu dimensinya akan saya coba dulu. Kita akan mengukur dimensinya, teman-teman, atau ukurannya. Panjangnya ini berapa ini? Panjangnya di sini bisa kita lihat 5,89 cm atau sekitar 5,9 cm ini, teman-teman. Kemudian lebarnya, ini lebar PCB ya, teman-teman, yang saya ukur. Lebar PCB-nya di sini 2,47 cm atau 24,6 ini, 0,6 mili. Kemudian tingginya di sini yang saya ukur tinggi elko-nya dan solderannya ini sekitar 1,57 cm, teman-teman. Jadi simpel sekali ukurannya. Dan langsung saja seperti biasa, di sini akan saya solder dulu. Ini akan saya turunkan dulu, teman-teman. Nah, ini kita akan menyoldernya di bagian-bagian yang input dan output, juga di bagian tegangannya ini. Saya kasih T0 ini untuk mempermudah saya untuk pemasangan kabelnya. Karena ini PCB-nya double layer, jadi kita tidak perlu membolak-balik PCB lagi, teman-teman. Jadi cukup dari atas ini sudah bisa. Kalau di review kit sebelumnya itu harus dari atas, harus dari bawah, teman-teman ya. Ini input saya solderkan di sini. Ini L, R-nya
LR kalau untuk model subwoofer seperti ini bolak-balik tidak masalah teman-teman ya. Jadi di sini groundnya, kemudian yang di sini untuk L-nya. Oke, input sudah tersolder. Kemudian yang di tegangannya ini untuk positif 12 volt. Saya solderkan di sini sudah. Kemudian untuk groundnya saya solderkan sudah. Kemudian outputnya berada di sebelah kanan ini teman-teman ya. Outputnya di kanan, ini dia outputnya. Oke. Nah di sini sudah kita solderkan. Kemudian akan kita hidupkan dulu. Ini saya minimalkan volumenya dulu. Saya zoom ini. Kemudian saya tancapkan untuk tegangannya. Kita akan coba dulu. Di sini teman-teman, kita akan coba dulu mengetes rangkaian ini apakah sudah bisa berbunyi. Nah ini sudah ada suara ini teman-teman. Ini hasilnya, ini frekuensinya. Menurut saya ini suaranya lebih pelan dari rangkaian yang satu transistor ini teman-teman ya. Ini akan tetapi di sini menghasilkan suara bass yang sepertinya, sebentar, apakah di volume sini sudah kontak di volume HP-nya. Nah ini menurut saya ini hasil volumenya dulu ya. Hasil volumenya ini lebih kencang yang satu transistor teman-teman. Lebih kencang yang satu transistor. Ini akan tetapi di sini ada ini. Untuk subwoofernya di sini lebih ke sub lagi teman-teman, bukan yang middle-nya, bukan, tidak begitu kelihatan. Akan tetapi di sini cenderung ke subwoofernya lebih terasa, middle-nya tidak begitu banyak yang masuk. Kalau yang satu transistor itu middle-nya terlalu banyak yang masuk menurut saya. Nah kalau ini teman-teman bisa diperhatikan, ini volumenya, bassnya ini lebih ke sub. Jadi inilah subwoofer yang sebenarnya. Ini frekuensinya. Akan tetapi di sini kalau saya perhatikan lebih detail lagi, sebenarnya ini masih ada mid-nya. Menurut saya ini masih ada mid-nya, tetapi lebih low dibanding yang satu transistor teman-teman. Menurut saya ini. Kalau menurut teman-teman punya pendapat lain, silahkan bisa dituliskan di komennya. Yang jelas di sini lebih sederhana dan lebih simple rangkaiannya ketika dibandingkan dengan rangkaian filter subwoofer yang mungkin ada yang menggunakan beberapa IC itu teman-teman ya. Akan tetapi di sini simple, dan walaupun lebih simple yang satu transistor, tapi menurut saya ini sudah simple. Di sini mungkin ke depan ini bisa kita modifikasi lagi teman-teman, karena ini menurut saya pelan. Hasilnya ini pelan sekali, tidak seperti yang satu transistor. Nah ini bisa jadi karena ini teman-teman, hambatan di inputnya ini ada resistor 47 kilo ini teman-teman, jadi suaranya jadi pelan. Ini kan 47 kilo ini di inputnya ini. Kalau kita misalnya kita kasih resistor yang lebih kecil nilainya, ini
ini kemungkinan suaranya akan lebih kencang, lagi. Saya hanya akan mencoba saja di sini, tidak memodifikasi. Di sini akan saya coba sentuhkan resistor 10 kilo di inputnya. Ini kemungkinan akan membuatnya jadi kencang, akan tetapi bisa merubah bass, frekuensi bassnya. Ini kemungkinan saya akan mencobanya. Sebentar. Ini sama saja ya, tidak ada perubahan teman-teman. Nih, oke lah, untuk review kali ini saya kira ini saja, jangan dimodifikasi. Jadi yang direview ini apa adanya teman-teman, suara bawaannya. Sebentar, suara bawaannya. Oh, ini lepas ini teman-teman. Sebentar, output L dan R nya lepas. Ini dia. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian dulu untuk review rangkaian ini. Jadi untuk rangkaian subwoofer ini sudah lumayan bagus, akan tetapi kekurangannya di sini menurut saya ini suara outputnya pelan sekali, kurang kenceng gitu. Nah, ini sudah komplit, sudah ada frekuensinya ini teman-teman ya. Ini perubahan frekuensinya ketika saya putar, ini lebih low lagi. Kalau ini cenderung ke bass yang ada midnya. Kalau kita putar ke kiri, ini akan low sub atau subwoofer gitu. Oke, saya kira cukup sekian dulu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf tentunya banyak kekurangan dan kesalahan saya dalam menyebutkan kata-kata untuk rangkaian ini. Dan juga terima kasih sudah menyimak video ini, terima kasih juga sudah like dan subscribe, dan juga yang sudah share. Dan saya pamit undur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.